Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim tentang pesan Imam Hadim Al-Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqalah Rabi'ata Asyar. Maqalah yang ke-14 dan Hatim Al-Asy'ari. Dari Imam Hatim Al-Asy'ari rahmatullahi alaihi annahu qala. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Hatim Al-Asy'ari. Manibda'a arba'atun. Man utawi sapa wong iku ngaku sapa man ing perkara bila arba'atin tanpa nglakoni perkara pada waru mongko utawi pengakuan itu kalimatun kata Imam Hatim, barang siapa yang mengaku 4 perkara tanpa melakukan 4 perkara, maka dia adalah berkata yang bohong. Yang pertama, manidda'a hubbullah, manidda'a hubballah. Sopo yang mengaku sokongan ing hubbullah itu cinta Allah. Aku mencintai Allah. Dewa Jawa ngarani apa sing dadi lakune perintah Gusti itu sing takut karena hanya Allah yang saya cintai. Berbiasa cintamu kepada istri, kepada anak, lebih cintamu kepada siapapun di dunia ini atau wanita. Aku mencintai Allah di atas segala-galanya. Ada orang yang seperti itu mengatakan di depan orang banyak, tetapi walau tahi an maharimillahi ta'ala, tetapi walau
apalagi sampai berani menyakiti orang lain, apalagi sampai menyebutkan Allah menggunakan aura-aura hitam, di mana dia menyuruh pasukannya yang tidak terlihat untuk menyakiti orang yang dia benci, baik melalui beli kepada dukun-dukun atau dia melihat sendiri dengan keilmuannya. Yang jelas dia itu tidak meminta kepada Allah, tapi meminta kepada ilmu yang dia miliki, yaitu ilmu hitam tadi. Membutuhkan Allah, tapi membicarakan di depan khalayak umum. Dia mengatakan, aku mencintai Allah yang segala-galanya, maka ucapannya adalah dusta. Nomor kali terus Imam Fakih wa maridda'a ruban nabi sapa wong sing ngaku soman ingkang nabi alaihi salam kudu ternyata sing nabi utawi keselamatan, akan tetapi perbuatannya orang itu wakariha membenci sokongan al-fuqara wal-masakina raja teko tangguli wong fakir miskin kakau reken nang fakir miskin olawati bawa ketamran tapi gak tahu welas asing nang fakir miskin onggoni orang tuwe olakaran pada bahu kadibun, maka pengakuannya orang yang mencintai Rasulullah sing mengaku sholawatan mau kadibun dusta. Sebab prakteknya Rasulullah sangat mencintai fakir miskin. Sampai-sampai Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah, jadikanlah aku Allahumma ja'alni, jadikanlah aku ya Allah min jumlah masakini, termasuk golongannya orang-orang yang miskin. Sama seperti itu. Orang yang sabar itu orang yang tetap di dalam melaksanakan perintah Allah dan tetap dalam menjauhi larangan. Karena itu derajat orang yang miskin, orang yang sabar itu adalah besar. Karena Tuhan beda buat mengalami penderitaan para petani, buat mengalami penderitaan tidak punya uang panas di jalan. Sayangnya mereka ketika menghadapi perintah Allah tidak kuat. Sholatnya, duhurnya hilang, asarnya hilang. Andai kata dia kuat kedua-duanya, maka derajat sabar adalah derajat yang tinggi. Karena itu Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, di antara sekian banyak ibadah-ibadah yang pernah saya lakukan, manakah ya Allah yang Engkau cintai dari sekian banyak ibadah-ibadah yang saya lakukan ya Allah? Tidak ada, wahai Nabi Musa. Berarti ibadah saya ini muspro. Lalu apa yang Engkau cintai ya Allah? Ketika kamu melihat orang yang sedang kelaparan kamu hadir, kemudian kamu menolongnya, maka di situ aku hadir
Jadi intinya kita termasuk orang-orang yang membantu Allah melalui makhluk-makhluknya yang lain, meringankan beban-beban mereka, termasuk mengangkat perekonomian fakir dan miskin. Padahal uang kita miliaran, sementara mereka kadang beli beras saja tidak mampu. Uangnya pas-pasan, itulah yang harus kita perhatikan. Kalau seseorang sudah mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka dia harus konsekuensi seperti Rasulullah, di mana Rasulullah mencintai fakir dan miskin. Maka orang yang mengatakan cinta kepada Rasulullah harus kuat mencintai fakir dan miskin. Pesan yang keempat, Imam Khatib Al-Qasr, beliau adalah seorang waliullah. Wa man utawi sapa iku idda'a sapa bukan jannati ing cinta al jannati ing swarga cinta surga. Walam yatasaddaq, tetapi di dalam realita kenyataannya dia itu orangnya betul pelit, pada wahu kadibun, maka pengakuannya orang itu adalah dusta. Berarti kuncinya surga adalah sedekah. Kuncinya dicintai oleh Allah adalah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan kuncinya dicintai Rasulullah adalah mencintai fakir dan miskin. Mengapa sedekah itu merupakan kunci daripada surga? Dikarenakan termasuk orang-orang yang telah membantu Allah dalam meringankan makhluk-makhluknya Allah. Dan hal itu termasuk di antara pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Pengabdian tentunya banyak. Bahkan Nabi Musa sendiri lapor kepada Allah, bukan ibadah wahai Musa, tetapi bentuk kepedulian sosial itulah yang aku cintai. Karena itu Allah sangat menghargai mereka-mereka yang meringan tangan, dan itulah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang terakhir, pesannya Imam Khatib Al-Qasr, wa man idda'a utawi sapane mengaku sapa khaufan nari ing wedi marang neraka, walau yang tahi, tetapi realita kehidupannya lam yang tahi ibu orang mareni sopomanku, orang mareni sopoman amin dulubi saking biro-biro perkara dosa. Pada bahu mengkota pengakuan iman bukanipun dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jalan menuju ke neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disenangi hawa nafsu, sedangkan jalan menuju ke surga dihiasi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu.
nafsu itu siapa? Ya qawlinya manusia yang sebanyak 4 orang Jawa mengatakan dulu papat. Kalau orang Islam mengatakan lawama amara sufia rumahina. Bentuk tempat nafsu itu ada dalam wajah kita. Lawama adalah hitam, unsurnya tanah, dan itu ada pada mulut kita. Sedangkan amaro merah dari unsur api dalam wujud telinga kita. Sedangkan sufia kuning adalah sukanya keindahan. Di situ termasuk mata kita. Sedangkan hidup adalah mutmainah yang paling putih, unsurnya adalah angin. Kalau yang tadi surya air. Jadi segala nasib empat unsur empat itu sudah ada pada diri kita. Padahal Allah memberikan nafsu tersebut adalah untuk berkeinginan. Tanpa adanya nafsu, seorang laki-laki tidak mungkin mempunyai rasa cinta kepada seorang wanita. Wanita tanpa nafsu tidak akan mungkin mempunyai rasa cinta terhadap harta benda. Ibarat malaikat Harun dan Marut sebelum diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mencintai harta, tidak mencintai wanita, tidak mencintai makanan. Bukan berarti nafsu di situ adalah jelek, akan tetapi bagaimana caranya kita bisa menyetel ibarat radio yang ada di sebelah saya ini, kita bisa mengulir volume yang tinggi dan kita bisa mengulir volume yang rendah. Kalau untuk kebaikan, mari kita tambah volumenya. Kita berada dalam kesalahan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa lagi sehingga keseimbangan itu terjadi. Allah memberikan mata untuk melihat manusia itu tentang iradahnya Allah. Allah memberikan telinga agar digunakan untuk mendengarkan kalam-kalam Allah, pelajaran-pelajaran yang kita dengarkan dari anak istri, teman, masyarakat, kita sadar. Demikian juga dengan mulut untuk bertujuan berkata yang benar dan membohongi orang lain. Tapi kemudian ketika mata itu melihat harta benda yang sangat bertumpuk-tumpuk kemudian lupa. Demikian juga dengan harta, tahta dan wanita. Itulah kelemahan kita semuanya sebagai manusia. Karena itu tugas kita adalah menyetel nafsu kita jangan sampai berlebihan, karena mereka semuanya wa nafsu aktif intuhilhu sabba ala hubbillah. Nafsu itu bagaikan anak kecil. Semakin kita itu turuti nafsu itu, maka anak kecil itu akan tetap ingin menyusu kepada ibunya. Wa in tahtihu yang fadil. Bila anak kecil itu disapi, maka dia akan menangis, tapi menangisnya hanya beberapa hari saja. Tapi
akhirnya dia melupakan menyusul kepada ibunya. Demikian juga nafsu itu yang sudah setiap hari minum minuman, tetapi kemudian kita sampai mau tak mau kamu harus berhenti minum bayar nafsuku, sudah sampai di sini kamu itu. Ini sudah waktunya kita kembali kepada kebaikan. Harta benda saya sudah habis, kamu masih terus seperti itu. Ini sudah tua, umur kita sudah 50 lebih. Mau tak mau kamu harus berhenti sampai di sini. Menangisnya karena apa? Badan ini terasa menggigil karena tidak dituruti, tetapi kemudian lama-lama akan terbiasa juga. Maka kesimpulan pengajian pada pagi hari ini, maka kunci kalau kepingin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada lain kecuali meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kunci dicintai oleh Rasulullah adalah mencintai fakir dan miskin. Dan bila kita ingin dirindukan oleh surga, maka marilah kita sosial meringankan tangan kita untuk membantu orang lain. Dan yang terakhir, bila kita ingin dijauhi oleh api neraka, maka mari kita paksakan nafsu kita untuk tidak meneruskan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat di masyarakat muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.